Hmm. Kalau hari ini menurut Anda tantangan terbesarnya apa, Gus? Jerbesuki mau beo. Anda cita-citanya besar. Orde baru itu. Ya, bahasa orde barunya jerbesuki di mana-mana dulu. Kenapa kita tidak berpikir tentang konsolidasi antara rakyat dengan pemerintah, misalnya? Konsolidasi antara masyarakat dengan negara. Karena kita betul-betul memasuki situasi yang sungguh-sungguh tidak menentu. Dunia ini jadi perairan yang berbahaya sekali untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di gedung PBNU di lantai 3. Saya akan mewawancarai Ketua Umum Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Sudah hadir di sini bersama saya, Gus Yahya. Terima kasih Gus Yahya sudah merepotkan jenengan lagi untuk kami wawancarai. Momentum hari ini adalah salah satu momentum yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama karena hanya beberapa hari lagi dari hari ini Nahdlatul Ulama akan mencapai usia 100 tahun dalam hitungan Masehi. Pada 2023, kami, Nahdlatul Ulama, sudah menyelenggarakan acara 1 abad versi Hijriah. Tahun ini, di bulan Januari, tanggal 31 Januari 2026 nanti, NU persis berusia 100 tahun versi Masehi. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan Gus Yahya mengenai apa dan bagaimana NU memasuki abad kedua versi Masehi. Gus Yahya, Anda di beberapa kesempatan pidato sering sekali mengajukan refleksi historis ya tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Bahwa menurut Anda Nahdlatul Ulama ini adalah mandat zaman, ya, lahir sebagai mandat zaman pada tahun 1926 pada awal abad ke-20 karena ada situasi global pada saat itu yang melatar belakangi dan kemudian mendorong Nahdlatul Ulama berdiri. Anda mungkin bisa sedikit menyinggung refleksi itu lagi, Gus, ya, sebelum saya menariknya ke hari ini. Monggo. Ya, tahun 1444 Hijriah yang lalu kita memperingati 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Hijriah. Pada waktu itu frame atau nalar yang bekerja di dalam pikiran kita adalah nalar yang terkait dengan peradaban Islam pada khususnya. Karena pertama, dalam referensi keagamaan ada pandangan-pandangan dari para ulama salaf terkait dengan siklus 1 abad. Bahwa dalam setiap 1 abad, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, Innallaha yab'atsu fi hadhil ummati inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidul hadinaha. Siklus 100 tahun untuk yang diharapkan oleh umat untuk terjadinya suatu kebangkitan baru. Nah, memang persis kebetulan dalam latar belakang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu sendiri, kita juga melihat bahwa masa itu adalah masa-masa ketika konstruksi peradaban Islam secara resmi, kurang lebih secara resmi
runtuh Oke. dengan dibubarkannya Turki Utsmani. Turki Utsmani yang pada mulanya menjadi tulang punggung utama dari konstruksi peradaban Islam. Nah, konstruksi yang runtuh itu akan digantikan dengan apa? Itu pertanyaan utama kita. Betul. Dan keyakinan kita adalah bahwa para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama pada saat mendirikan Jamiah ini sebetulnya juga berpikir tentang upaya merintis konstruksi peradaban Islam yang baru untuk menggantikan konstruksi lama yang runtuh itu. Itu pada waktu itu nalar kita di dalam memahami makna satu abad, terutama terkait dengan peradaban Islam. Nah, sekarang kita akan masuk satu abad berdasarkan kalender Masehi. Nah, kita ingin di dalam konteks 100 tahun Masehi ini kita berpikir tentang tantangan-tantangan ke depan yang kita hadapi. Artinya bahwa kita masuk dalam abad kedua ini, kita menghadapi apa? Dan harus berbuat apa untuk menangani atau mengatasi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Ini saya kira yang menjadi pemikiran kita pada saat ini. Oke. Kalau tantangan satu abad lalu di eranya para muassis ya, di tahun 1920-an ya, tantangannya adalah mencari tahu apa konstruksi baru setelah dunia berubah, dunia Islam berubah dengan keruntuhannya kekhalifahan Utsmaniyah ya. Kalau hari ini menurut Anda tantangan terbesarnya apa, Gus? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa untuk konteks peringatan satu abad Masehi ini, kita akan lebih fokus kepada tantangan-tantangan ke depan. Nah, kita melihat bahwa saat ini kita ini sedang menjalani satu dinamika di tengah-tengah dunia yang berubah. Bahwa ada hal-hal fundamental yang berubah di semua lini, di semua kawasan, dan ini harus kita perhatikan betul fenomenanya dan harus kita sikapi, kemudian kita tentukan kita mau memilih strategi apa. Betul. Nah, sebetulnya hal ini sudah menjadi pemikiran dan bahan diskusi di antara para aktivis NU sejak ya sekian tahun yang lalu, bahkan saya bisa katakan sejak satu dekade yang lalu. Karena fenomena atau realitas dunia yang berubah ini memang sangat kuat terasakan dan bahkan boleh dikata mencekam. Perubahan seperti ini harus bagaimana? Ya, karena perubahan itu sudah kita lihat sebetulnya dalam sekurang-kurangnya 2 dekade ini. Bahkan dulu sejak awal orang sejak masuk milenia yang baru ini, ya, tahun 2000 ke atas, orang sudah bicara tentang perubahan-perubahan fundamental. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Perubahan-perubahan itu apa saja? Yang pertama saya kira adalah bahwa perubahan yang didrive, yang didorong oleh teknologi, oleh perkembangan teknologi yang begitu cepat dan semakin mendikte cara hidup kita. Kalau dulu kita yang mengontrol teknologi, ini makin lama ada kecenderungan teknologi yang mengontrol kita. Makin mengontrol kita. Ya, ini kenyataan yang dihadapi orang banyak. Ya, dulu itu kita tidak peduli dengan pesawat telepon, kurang peduli, jarang-jarang juga kita dapat telepon. Sekarang bangun tidur itu setiap orang merasa yang harus dilihat pertama kali adalah handphone, gadget, ini HP.
Jadi kita dikendalikan oleh itu, cara berpikir kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Belum teknologi yang lain ya, yang dampaknya juga luas sekali. Teknologi misalnya mekanisasi di dalam industri itu juga luar biasa mencekam sebetulnya. Ketika tenaga kerja manusia cenderung makin digantikan oleh teknologi, mesin-mesin. Yang pertama. Dan yang kedua saya kira yang paling mencolok sebagai pendorong perubahan-perubahan itu adalah peta politik. Peta politik itu sudah juga berubah. Peta kekuatan dunia berubah. Dulu itu, ya kalau generasi X ini tumbuh di tengah-tengah konteks politik global dengan konstruksi dua kutub, perang dingin ya, Barat dan Timur, dan konstruksi perang dingin. Nah, tahun 89 Uni Soviet bubar. Orang belum tahu apa jadinya ini kalau sudah nggak ada Uni Soviet. Ini Amerika jadi satu-satunya adidaya. Ya kita bisa lihat era 90-an dan awal 2000-an itu seperti apa kelakuan Amerika sebagai adidaya tunggal ini kan. Nah tapi kemudian sekarang tiba-tiba kita melihat fenomena muncul kutub-kutub baru. Sehingga dunia menjadi semakin multipolar berkutub banyak. Dulu kutubnya cuma dua, sekarang banyak kutubnya. Ada Rusia, ada Cina, ada Eropa, ada Inggris. Eropa dan Inggris saja beda. Di Asia ada Cina, ada India ya, dan lain sebagainya. Jadi berkutub banyak. Tapi pada saat yang sama juga, sebagian karena teknologi, ada satu semacam tenaga pendorong yang kuat sekali untuk menyatukan keseluruhan masyarakat global ini menjadi satu peradaban tunggal. Di mana-mana orang berpikir dengan cara yang sama. Sekarang bahasa-bahasa sudah berbagi dengan cara yang sama. Generasi saya itu, dan mungkin generasi sedikit di bawah saya lah ya, itu kalau bahasa asing itu udah payah sekali belajar. Bahasa Inggris, bahasa Arab payah sekali. Tapi kita tahu bahwa sekarang generasi yang lebih muda, generasi Y dan generasi Z ini lebih lahap dengan bahasa-bahasa internasional ini karena mereka merasa sudah masuk dalam lingkungan global yang menyatu. Ini menjadi satu peradaban yang saling membaur satu sama lain. Jadi setelah saya tahun 2016-2017 itu saya sudah bicara di berbagai platform internasional tentang arah perkembangan menuju one single infused civilization, one single global infused civilization. Jadi, satu peradaban tunggal yang global, yang antara elemen-elemen satu dan lain saling berbaur, saling mempengaruhi satu sama lain. Saya kira kalau kita bicara tentang umat Islam misalnya, di seluruh dunia ini, dari generasi baru, generasi Y dan generasi Z. Saya kira cara berpikir mereka sudah semakin berbaur dengan kelompok-kelompok lain. Kemiripannya makin banyak. Semakin banyak, betul. Cara mereka memandang agama bahkan itu juga mulai saling mempengaruhi satu sama lain. Saya kira begitu. Nah, ini tantangan-tantangan ini yang harus kita jawab. Nah, secara domestik sebetulnya kurang lebih tantangannya sama. Kurang lebih tantangannya sama. Kalau kita bicara perubahan-perubahan domestik kan sama. Kita bicara tentang industri domestik. Kita juga melihat semakin dominannya teknologi.
dan semakin kurangnya tambahan lapangan kerja yang tersedia dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pertumbuhan industri itu sendiri. Ini jadi secara ekonomi jelas ini jadi tantangan besar buat kita. Ya, begitu juga ya termasuk mindset dari masyarakat itu juga satu hal yang sangat menentukan, termasuk cara komunikasinya dulu. Ya kita mesti sulit untuk membuat konsolidasi opini secara luas. Betul. Nah sekarang dengan teknologi ini ada instrumen untuk memudahkan konsolidasi itu, tetapi pada saat yang sama juga perbedaan-perbedaan semakin muncul ke permukaan semuanya. Semuanya muncul ke permukaan. Ini satu hal. Di sisi lain juga secara politik. Dulu saya ini kan saya tumbuh dan di zaman Orde Baru. Baru itu ya kira-kira ini kan juga konstruksi politik dua kutub ya. Orang waktu itu ya, yang betul orang bicara tentang kutub militer dan kutub sipil misalnya. Nah sekarang ini kutubnya banyak sekali. Gitu. Nggak bisa lagi militer sama sipil ini ya macam-macam ini. Gitu. Variabelnya makin banyak. Nah karena kutubnya makin banyak itu juga pasti makin tidak mudah untuk dinavigasi. Ibaratnya kita dulu itu kita jalan dengan jalur yang jelas ya, jalur cepat, jalur lambat. Dulu itu jelas lah gitu ya. Sekarang ini banyak jalurnya dan seringkali campur baur satu sama lain. Gitu, ya. Ini sudah, saya bilang ini sudah rasanya sudah bukan lagi sekedar kayak rimba, ini udah kayak dunia lain ini. Otherworldly ya. Karena apa namanya kompleksitas. Betul. Ya, semakin soal ini juga tantangan kita. Bagaimana NU menempatkan diri? Itu pertanyaan berikutnya. Ini pilihan-pilihannya. Nah, kita harus ingat dulu nature-nya NU ini. Bagaimana NU didirikan dan perjalanan sejarahnya sehingga menghasilkan konstruksi NU yang kita punyai. Betul. Ya, NU didirikan sebagai organisasi para ulama, habis itu jadi partai politik, habis itu di bawah Orde Baru dan seterusnya lah ya. Nah kita pahami sekarang, tiba-tiba NU menjadi satu entitas dengan skala yang begitu besar. Betul. Yang dinyatakan oleh hasil-hasil statistik. Saya itu sebetulnya sudah kaget, saya itu sudah mulai awal 2000-an. Ya. Sejak 2005, 2000, ya sekitar tahun-tahun itu. Karena waktu itu Allah, jadi saya sudah diberitahu oleh Mas Enceng Sopirin almarhum tentang exit poll yang dulu lakukan, dan dari hasilnya itu memperlihatkan bahwa persentase orang-orang yang mengaku NU tiba-tiba menjadi besar sekali. Wah, ini fenomena apa ini, Mas? Dan kita masih belum selesai mencerna itu, tiba-tiba ada konfirmasi bahwa NU ini memang makin besar. Tahun 2010 misalnya ada satu lembaga survei yang berinformasi ke BBNU bahwa NU waktu itu sudah di atas 40% yang mengaku NU. Dan belakangan yang kemudian sangat populer, ya sangat mencolok jadi pembicaraan bahwa NU sudah di atas 50%. Nah ini lalu kita harus, ya keadaan ini kan memaksa kita untuk juga memahami lalu NU ini jadi apa ini kalau gede begini nih. Melakukan reformulasi. Ya ini NU apa ini yang gede begini nih. Jadi kalau kita pikirkan misalnya, mari mengacu saja pada salah satu survei yaitu yang dilakukan oleh LSI Pak DDJA ya, yang tempoh hari mengumumkan bahwa
tahun 2005 itu lembaganya membuat survei dan ada 27% yang mengaku NU, dan kemudian tahun 2023 hasil surveinya sudah 56,9% yang mengaku NU. Nah, bayangkan dalam waktu 18 tahun jumlah orang yang mengaku NU itu bertambah lebih dari dua kali lipat. Ini orang NU yang dari tahun 2005 sampai 2023 itu datang dari mana? Dan nature-nya seperti apa, karakteristiknya kayak apa, ini kita harus paham. Saya sudah pesan kepada teman-teman yang mengerti survei untuk juga melakukan penelitian terkait itu. Sudah ada bahan-bahan awal ya yang bisa kita jadikan bahan refleksi. Nah, kemudian secara umum kita harus buat pilihan, lalu kita harus bagaimana melihat keadaan ini. Nah, saya pribadi mempersepsikan fenomena ini sebagai fenomena semakin luasnya, semakin luasnya pengaruh NU di satu sisi, tapi juga di sisi lain semakin leburnya NU ke dalam kecenderungan-kecenderungan umum. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena dulu tahun 80-an itu Gus Dur membuat teori tentang pesantren sebagai subkultur. Ya. Dan itu mengandaikan memang ada lingkungan budaya dengan batas-batas yang kurang lebih efektif yang memisahkannya dari dunia luar, ya, dari kultur yang umum, gitu, dari general culture, dari budaya umum. Itu tahun 80-an. Tapi sekarang kita melihat fenomena bahwa batas-batas budaya itu semakin tidak efektif, semakin kabur. Sehingga inti dari NU itu sendiri, menurut saya, itu sebetulnya dalam keadaan ini dipertaruhkan. Jadi NU itu apa? Kalau kemudian NU semakin melebur ke dalam budaya dan kecenderungan umum, lalu NU-nya sendiri itu apa? Karena asumsinya adalah bahwa NU itu didirikan dengan visi, didirikan dengan ideologi lah, didirikan dengan faham keagamaan dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ini lebur begitu saja ke dalam kecenderungan umum dan budaya umum, lalu orang akan semakin sulit memahami sebetulnya jati diri NU itu apa. Seperti apa, betul. Gitu. Nah, ini menghadapkan kita pada pilihan-pilihan. Apakah akan kita ikuti saja ini, dan kita biarkan ya sudah, zaman menuntut begitu, atau kita berusaha memperkuat kembali konsepsi inti dari NU. Ya. Memperkuat itu tentu saja tidak cukup hanya dengan membuat rumusan-rumusan konseptual, ya, dengan tulisan-tulisan dan lain, tidak cukup dengan itu, kan. Karena kalau hanya rumusan-rumusan konseptual itu juga dengan mudah akan hilang larut ya, di dalam dinamika masyarakat. Nah, rumusan tentang konsepsi inti dari NU itu harus juga diikuti dengan strategi untuk menghadirkannya di tengah masyarakat, dinamika masyarakat, sehingga orang bisa melihat lagi nih, oh NU itu begini. Jadi kalau saya merasa NU, itu referensi saya ini. Gitu. Pas saya misalnya ya harus menerima faham ini, harus menyikapi keadaan dengan cara ini dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita pikirkan strateginya. Nah, maka sebetulnya yang saya lakukan bersama teman-teman di PBNU sebetulnya pada dasarnya adalah strategi, ya, menjalankan strategi untuk mengadres realitas masa kini di tengah dunia yang berubah ini, ya, dengan berbekal
apa yang kita pahami tentang konsepsi inti NU itu untuk kemudian bisa hadir di tengah-tengah dinamika masyarakat. Dan strategi pertama yang kita pilih adalah pertama-tama dengan konsolidasi struktur. Karena harus jelas ini siapa aktornya ini yang menjadi wakil NU, jadi suara resmi NU ini. Ini kan harus jelas. Gitu. Nah, ini struktur ini yang sedang kita konsolidasikan. Dan hasilnya tentu tidak bisa instan. Tentu ini memerlukan proses yang biasanya cukup lama. Tapi begitu ini berhasil, nanti generasi berikutnya akan lebih mudah menghadirkan NU ini secara struktural. Saya kira begitu. Jadi saya melihat ya, yang Anda lakukan dalam 4 tahun terakhir ini sebagai Ketua Umum PBNU, salah satu yang menonjol adalah banyak sekali melakukan hal-hal yang sifatnya transformasional ya. Saya ambil contoh misal yang paling praktikal, itu ada Dikdaya Persuratan, misalnya ya. Sebelumnya surat menyurat harus manual. Tanda tangan harus manual, stempel manual dan lain-lain. Tapi kemudian Anda membuat program Dikdaya Persuratan yang nanti rencananya akan bisa diakses sampai ranting ya. Kalau tidak sampai dikatakan 61.000 ranting yang akan bisa mengakses itu. Dan sehingga tata organisasi lebih mudah diatur karena ada mesin yang mengaturnya. Ini sesungguhnya hal yang sangat transformatif ya, untuk organisasi sebesar NU yang ngurusin ranting dari Sabang sampai Merauke. Ya. Di balik Dikdaya ini ada apa sebenarnya? Apa yang ingin Anda inginkan dari Dikdaya ini sebenarnya? Sederhana sekali ya. Dulu ketika saya mulai menjelang Muktamar ke-34 tahun 2021, itu sejak tahun 2019-2020 saya itu sudah mulai bicara tentang satu konsep yang disebut sebagai governing NU. Di NU. Jadi mengelola NU ini sebagai struktur, mengelola organisasi ini laksana pemerintahan. Ya. Tapi sebelum itu sebetulnya, itu karena saya menangkap fenomena bahwa di tengah masyarakat dengan masalah-masalah yang begitu banyak dan kompleks, maka struktur harus diperkuat. Struktur harus bisa bekerja sebagai satu mesin utuh untuk mengadres masalah-masalah itu. Karena saya melihat dalam persepsi pribadi saya ya, sebelum ini NU itu lebih merupakan kerumunan di antara tokoh-tokoh besar. Betul. Ada tokoh besar, orang berkumpul. Tokoh besar. Nah, padahal masalah udah begitu banyak. Nah, supaya masalah-masalah itu betul-betul bisa diadres, maka harus strukturnya harus betul-betul berfungsi dengan baik. Nah, maka harus ada konsolidasi struktural. Nah, ketika saya berpikir seperti itu sebetulnya, saya berpikir dengan skala ukuran yang begitu besar ini, apa mungkin melaksanakan pengelolaan secara manual? Itu tidak mungkin. Betul. Sama sekali tidak mungkin. Dan memang pada waktu itu juga berbagai pemerintah, berbagai negara, itu sudah mulai bukan hanya menjadikan wacana, tapi juga melakukan inisiasi tentang apa yang mereka sebut sebagai e-governance. Gitu ya. Jadi memerintah dengan secara digital. Ya. Nah waktu itu jadi sebelum saya menulis buku PBNU itu saya sebetulnya pertama-tama yang saya pikirkan gimana caranya mengadopsi teknologi digital ini dalam pengelolaan organisasi. Ya cuma celakanya kan karena saya sendiri sangat bodoh soalnya. Saya sendiri tidak tahu seluk-beluk dunia digital ini sehingga. Tapi logika dasarnya saya betul-betul meyakini bahwa tidak mungkin kalau tidak pakai teknologi digitalisasi. digital. Nah,
Maka sebetulnya yang kita upayakan, kenapa digitalisasi? Pertama karena skala yang besar ya. Betul. Yang kedua karena konsolidasi struktur itu mustahil tanpa menerapkan prinsip-prinsip objektivitas dan keterbukaan. Oke, Itu transparansi. tidak mungkin. Gitu. Kalau tidak transparan, ini tidak bisa terkonsolidasi. Begitu besar elemennya, begitu banyak, berbeda-beda di tengah dunia komunikasi yang seperti ini. Tidak mungkin kalau tidak transparan. Harus transparan dan harus objektif. Ukuran-ukurannya harus jelas. Kalau tidak jelas ukurannya, ya itu nanti pasti akan terjadi kekacauan karena fragmentasi, ya konflik dan lain-lain. Nah, dengan sistem digital, kita bisa mendapatkan jaminan objektivitas dan transparansi itu. Oke. Karena kalau udah digital, itu tidak mungkin kalau tidak dengan parameter-parameter atau aturan-aturan yang objektif itu tidak mungkin jalan. Rule based ya. Harus rules based, ya didasarkan pada aturan-aturan. Aturan-aturan itu harus jelas sehingga menjadi objektif. Karena kalau tidak objektif, ya nggak ada mesin digital yang bisa mengolah. Dan transparan, semua orang bisa ngecek. Gitu. Siapa saja bisa ngecek apa yang sedang berlangsung. Nah itu yang menjadi landasan pemikiran kenapa saya yakin bahwa sistem digital ini harus dijalankan, harus diterapkan. Dan memang ya di antara yang saya agak sepaneng merasa tegang itu karena kelambatan dari terwujudnya sistem digital itu. Jadi saya sebetulnya udah bicara sejak awal sekali. Begitu terbentuk susunan pengurus itu pada teman-teman saya bilang, gimana caranya kita bikin sistem digital. Masalahnya ini teman-teman segenerasi saya itu sama bodohnya soal ini. Sama-sama nggak ngerti. Sampai kita eksplor dengan cara ini itu, coba ini itu sama enggak. Jalannya sampai 2 tahun, baru tahun 2023 saya kira ya. 2024 lah ya. 2024 awal saya kira ya. Atau 2023 akhir kita lihat. Baru kita bisa nemu mesin yang memang betul-betul jalan. Nah, tapi kita bisa lihat begitu jadi mesinnya cepat sekali langsung jalan aja dalam struktur itu. Dan semua orang merasakan faedahnya, kemudahannya, menikmati. Dan yang saya lihat ini Masya Allah Bapak, ini bukan hanya memudahkan, tapi juga mendorong setiap unit organisasi itu untuk menjadi lebih produktif. Karena sekarang lebih mudah. Kita berkomunikasi lebih mudah, kita memahami masalah-masalah juga lebih mudah, sehingga bisa lebih produktif. Sekarang kita bisa lihat cabang-cabang itu meningkat inisiatif-inisiatifnya, elemen-elemen yang lain, lembaga-lembaga, banom-banom itu juga meningkat rata-rata inisiatifnya. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah dapat, ya ini Allah ya, ini pertolongan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ya, karena kita ini seperti orang buta sebetulnya kalau soal digital ini di tengah dunia ramai ini. Tapi tiba-tiba ada teman datang bilang, saya ngerti soal ini, saya bisa buatkan kalau menawarkan. Nah, alhamdulillah. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada mesin artificial intelligence. Kemarin sudah di tanggal 8 kemarin sudah dipresentasikan. Tinggal kita kelola nanti eksekusinya untuk dipakai di dalam sistem digital kita. Yang di situ nanti tidak lagi dibutuhkan admin dari bangsa manusia. Jadi adminnya itu sudah langsung AI. Nah dengan admin AI ini memudahkan semua orang. Yang menjadi salah satu hambatan selama ini adalah bahwa
Misalnya cabang-cabang itu kesulitan mencari orang untuk menjadi admin. Betul. Nah dengan AI ini orang Nggak bisa usah engage repot-repot. dengan AI-nya, nggak usah repot-repot. Nah kalau ini jalan nanti dengan cepat saya kira ini akan bisa masuk ke ranting. Ya. Dan kalau sudah masuk ke ranting, Masya Allah, kalau sudah masuk ke ranting, ya kita itu nanti akan mendapatkan data tentang anggota. Karena ranting itu terbentuk basisnya anggota. Toh. Minimal setiap ranting 25 anggota. Sehingga nanti di ranting itu sudah jadi dinamis. Saya juga NU, saya juga mau ikut ini masuk ke digital ini. Itu kan luar biasa sekali kita nanti. Sehingga ya ini Masya Allah, ini pertolongan Allah lah. Ini saya baru nemunya itu baru sekitar Agustus 2025 kemarin ketemu temen ini. Alhamdulillah. Sekarang udah jadi mesinnya, mudah-mudahan Januari ini juga bisa kita implementasikan. Ya, saya tanya ini kalau Januari kita implementasi rate-nya sampai ke ranting, kira-kira butuh berapa waktu? Nah, itu sih bisa cepat sekali. 61.000 ranting, karena bisa serentak kan? Iya. Walaupun jumlahnya kelihatannya 61.000 ranting, tapi karena ini serentak teknologinya, paling Maret udah bisa kan? Udah jalan sampai ke ranting. Mudah-mudahan. Nah ini semua pertama menjadi kunci dari konsolidasi struktur yang dibutuhkan untuk mengadres masalah-masalah masyarakat secara lebih efektif. Betul. Nah, pada saat yang sama juga meningkatkan kinerja struktur organisasi. Nah kalau struktur ini terkonsolidasi, maka referensi tentang konsepsi inti NU itu ada agennya, ada agen yang jelas, ada agensinya, ya. Bahwa konsepsi inti NU itu apa? Ya tanya struktur gitu loh. Nah kalau nggak begitu, ini siapapun bisa ngaku NU, siapapun bisa naik panggung lalu bicara saya NU. NU itu harus begini. Nah, kalau itu terjadi secara liberal, semua orang kita, secara anarkistik, ya, secara anarkis, ya NU ini menjadi semakin tidak bisa diidentifikasi. Betul. Karakter intinya. Ya. Nah, ya ini sekedar ikhtiar kita untuk sampai pada itu. Ya, harapannya dengan ini semua nanti siapapun yang memegang wewenang untuk membuat kebijakan di NU ini, artinya pemimpin-pemimpin yang kemudian nanti akan lebih mudah dan lebih jelas memahami masalah. Di sana ada masalah ini. Gimana mengkomunikasikannya dengan cabang. Terbantu sekali oleh sistem. Terbantu sekali. Dan sekarang udah kita lihat manfaatnya. Misalnya ketika kita bekerja untuk berkontribusi dalam penanggulangan bencana di Sumatera. Betul, ya. Ini membantu sekali kita ini. Sehingga jalan ini. Instrumen-instrumen organisasi di bawah ini mudah untuk digerakkan. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Dan di samping hal-hal yang lain ya, termasuk konstruksi mengenai agenda-agenda, kemudian menempatkan bagaimana NU ini menempatkan diri di tengah konstelasi masyarakat, baik budaya, ekonomi maupun politik. Ini kan hal yang baru yang harus kita sikapi. Di situ ada pilihan-pilihan, kita harus membuat pilihan, gitu kan. Misalnya kalau di masa Orde Baru dulu kan, ya nggak ada pilihan, ya NU di pihak kutub sipil kan itu menghadapi non tentara. Ya kan yang menghadapi negara yang waktu itu dipersepsikan sebagai direpresentasikan oleh militer misalnya, kan gitu dulu itu ya. Nah sekarang di tengah-tengah begini kan ya tidak bisa lagi kita pakai persepsi paradigma itu. Dan kita harus tentukan pilihan yang kita mau berdiri di posisi mana ini. Partai banyak, ormas banyak, ormas juga banyak, pihak-pihak yang berkepentingan banyak. Nah ini masalah-masalah yang kompleks ya, yang harus kita sikapi.
Dan di dalam menyikapi itu wajar kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan sikap, bahkan perbedaan kepentingan, dan boleh jadi tajam, sehingga kita juga ya apa boleh buat secara alami berpotensi untuk mengalami dinamika organisasi yang mungkin tidak ada presiden sebelumnya. Betul. Karena gini, saya pikir ya, Anda ini adalah salah satu ketua umum PBNU yang mungkin cobaan organisasionalnya paling banyak. Ya. Kami di NU Online mengembangkan sebuah hipotesis bahwa sejak NU menjadi partai politik tahun 1953 sampai hari ini, tidak ada satu periode pun dalam keketuaan Tanfidiyah yang berada dalam masa pax, yang berada dalam masa peaceful. Semuanya selalu ada gangguan baik dari internal maupun eksternal ya. Dan itu seperti semakin terbukti di periode kepemimpinan Anda ya. Nah, ya kita lihat misalnya periodenya Kiai Idham Khalid yang pertama ya sampai terakhir itu kan bukan setiap ketua umum ya, tapi satu periode keketuaan. Ya. Itu tidak pernah ketua umum PBNU berada dalam masa kedamaian. Selalu ada dinamika ya. Kita pakai bahasa dinamika, selalu ada dinamika di dalamnya. Anda sekarang juga mengalami hal itu dan bahkan seperti Anda katakan sendiri tidak pernah ada presidennya dalam sejarah Nahdlatul Ulama, dan ini terjadi di permulaan abad kedua Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau saya pribadi menilai bahwa ini adalah buah dari no gain without pain. Ya, jer besuki mau beo. Anda cita-citanya besar. Orde baru itu. Bahasa orde barunya jer besuki di mana-mana dulu ya. Di desa-desa tulisannya jer besuki mau beo. Betul. Karena ini memori masa kecil di kampung-kampung ya. Tulisannya jer besuki mau beo semua. Jadi karena Anda punya gagasan besar ya untuk mentransformasi organisasi, challenge semakin banyak. Gitu. Ya, menurut saya ini alami. Seperti saya katakan tadi, kita ini masuk di satu era realitas yang memang luar biasa dinamis. Betul. Dan tidak ada presiden. Belum pernah dunia seperti ini. Indonesia seperti hari ini kan juga belum pernah. Betul. Keadaan realitas dinamis yang terjadi itu. Ya. Semuanya sekarang saya kira terjebak dalam situasi dengan tingkat ketidakmenentuan yang tinggi sekali. Jadi uncertainty dan unpredictability itu tinggi sekali. Ya. Sekarang bayangkan ya, ada aksi yang begitu begitu menohok yang dilakukan oleh Amerika ya, dengan menculik presiden Venezuela. Ini kan tidak ada presiden. Gimana bisa ada presiden negara lain diculik dan kemudian diadili di negara, diadili di Amerika, dan dunia harus menunggu beberapa hari sebelum yang lain merespon. Bereaksi kan. Sekarang mulai bereaksi kan. Tapi itu kan ada jeda. Orang kaget semua, ini harus ngomong apa kita? Gitu. Karena uncertainty dan unpredictability yang tinggi. Sementara setiap aktor yang ada di dalam percaturan itu terdesak untuk mempertahankan diri semua. Semua terdesak dalam situasi survival. Di tengah keadaan yang tidak menentu ini kita harus survive. Gimana caranya kita tidak jadi korban dari ketidakmenentuan ini. Itu semua berpikir begitu kan. Itu yang penting. Bahkan saya kira pemerintah Amerika ketika dia melakukan yang mereka lakukan terhadap Venezuela itu terdorong oleh apa yang mereka anggap sebagai kepentingan survival. Nah ini pertama-tama yang saya kira harus kita mengerti ya. Sehingga ketika
dunia menjadi semakin tidak menentu, pertarungan antar kepentingan jadi semakin intens, semakin tajam, semakin menegangkan. Ya. Dan kemudian NU ikut mengalami intensitas yang tinggi itu saya kira sesuatu yang alami, apalagi karena NU ini sebagai rumah itu boleh diumpamakan ini laksana joglo lah. Ya. Orang bisa kumpul bareng-bareng di situ rame-rame. Tapi tidak ada dindingnya. Sehingga angin dari arah manapun gampang masuk. Gitu. Iya, betul. Karena itu dari dulu begitu. Dari dulu kan seperti itu. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan, ini penting sekali. Dan saya sebetulnya sudah lama bicara tentang ini. Saya kira 2 tahun terakhir saya ulang-ulang. Kebutuhan untuk konsolidasi demi survival. Konsolidasi supaya kita bertahan di tengah dunia yang berubah secara tidak menentu ini. Dan ini juga sama sebetulnya. Nalarnya itu sama. Baik untuk NU maupun untuk bangsa sebetulnya. Bangsa ini juga, ya kalau kita ukur ya tantangan yang dihadapi oleh NU kan tidak ada apa-apanya dibanding tantangan bangsa Indonesia. Itu luar biasa. Makanya saya sudah saya kira 2 tahun terakhir ini saya ulang-ulang kebutuhan untuk melakukan konsolidasi nasional, konsolidasi bangsa secara menyeluruh. Dan mari kita lepaslah perspektif-perspektif lama dalam soal ini. Karena yang namanya survival itu kebutuhan yang mutlak, kebutuhan hidup mati survival itu. Ya, nah maka kita harus berkonsolidasi secara total dan pada saat yang sama harus siap bergerak secara bahasa Inggrisnya itu agile, secara lincah dan liat gitu. Keadaan apa itu bisa cepat bergerak dan liat dan beradaptasi. Ya. Karena ya dalam keadaan sulit itu kemampuan adaptasi itu yang paling dibutuhkan. Banyak yang kita lihat sejarah kan ya, banyak makhluk-makhluk raksasa yang kuat-kuat ya punah karena perubahan lingkungan. Ya. Tapi justru banyak yang remeh-remeh itu bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena kemampuan beradaptasi. Ya, ini yang perlu kita kembangkan. Sampai saya katakan bahwa kita tidak usah bicara soal dikotomi penguasa dengan rakyat yang tertindas misalnya. Itu menurut saya hari ini kurang relevan. Bicara tentang negara dan masyarakat sebagai 2 kutub itu juga sudah kurang relevan. Betul. Kenapa kita tidak berpikir tentang konsolidasi antara rakyat dengan pemerintah misalnya? Konsolidasi antara masyarakat dengan negara. Karena kita betul-betul memasuki situasi yang sungguh-sungguh tidak menentu. Dunia ini jadi perairan yang berbahaya sekali untuk semua orang. Nah dari situ kalau kita mampu berkonsolidasi, kita bisa berpikir tentang strategi. Karena kita tahu, kita udah bareng nih. Kita mau kemana ini? Mari kita pilih strateginya. Strategi itu kan bisa jalan kalau seluruh entitas itu bergerak bersama. Kalau terganggu konsolidasi internalnya, strateginya nggak mungkin jalan. Contohnya Iran. Iran itu kan biasanya dia pilih strategi konfrontasi. Tapi di dalamnya tidak terkonsolidasi. Sekarang apa yang terjadi dengan Iran hari ini? Nah ini hal begini ini harus kita pahami. Bangsa ini juga begitu. Bangsa ini harus bagaimana melihat dunia ini. Harus bergerak kemana, bersikap seperti apa. Nah, pemimpin-pemimpin, apalagi pemimpin bangsa, itu baru bisa berpikir strategi kalau yakin bahwa seluruh entitas yang dipimpinnya itu terkonsolidasi. Bahwa kalau pemimpin membuat pilihan ke satu arah, ini entitas akan ikut. Nah, maka konsolidasi ini dibutuhkan betul.
Kalau kita lihat bangsa ini misalnya ya Pak Prabowo sebagai presiden, keadaan begini harus bagaimana? Beliau harus yakin kalau milih strategi kan harus yakin bahwa strateginya bisa jalan. Dan hanya mungkin jalan kalau bangsa ini bisa diajak jalan untuk mengerjakan strategi itu. Di situ konsolidasi diperlukan. Itulah juga kenapa dari dulu Anda bilang koherensi. Koherensi. Betul ya. Koherensi. Karena ya saya sebagai ketua umum Tanfidia itu pasti buntu pikiran saya kalau saya tidak tahu ini seberapa banyak, seberapa bagian-bagian NU ini bisa saya ajak ke satu strategi tertentu. Itu masalahnya. Terakhir Gus, Anda kan ini mendapatkan satu challenge besar dalam menjalankan organisasi. Dinamika tadi itu. Dalam momentum yang juga sangat challenging, yaitu awal mula abad kedua, Gus. Ya kan? Apa yang Anda bisa petik dan refleksikan dari sini, Gus? Tempoh hari itu ada teman lama datang. Datang main ke rumah. Dia aja saya, loh, kamu kok seger banget begitu kelihatannya kok. Kelihatan santai banget ya bilang. Saya bilang, emang kenapa? Oh, di tengah keadaan begini, masalah-masalah besar begini, masa santai begitu. Saya bilang, NU bukan punya saya aja, saya bilang. NU kan bukan punya saya, terserah yang punya lah. Saya bilang. Ya, tapi tanggung jawabnya gimana ya? Tanggung jawab udah saya laksanakan, jadinya bagaimana? Terserah yang punya. Artinya apa ya? Artinya kita sebagai orang beriman, apalagi orang NU, ya tidak boleh lepas dari sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Khaliq ya. Karena keadaan ini diciptakan oleh Al-Khaliq. Semua terjadi atas kehendak Al-Khaliq ya. Ya, yang penting kita laksanakan apa harus kita laksanakan sebagai tanggung jawab kita. Selebihnya ya Allah. Ya, dan kita harus betul-betul siap lahir batin dengan itu. Ya, mungkin masuknya NU ke dalam abad kedua ini juga bukan kebetulan. Ya. Tapi ada satu skenario ilahiyah di sini lah ya, kita tidak tahu. Nah, tapi apapun juga seperti saya katakan tadi, ini keadaan yang memang boleh dikatakan natural. Dikatakan natural di tengah-tengah konteks realitas yang sekarang sedang kita alami. Ya, Khalil Taquf. Terima kasih. Para pemirsa, demikian wawancara saya dengan salah satu orang yang menduduki salah satu kursi paling panas di Republik ini, yaitu Ketua Umum Tanfidyah PBNU, one of the hottest seat in this republic. Ada salah satu kepercayaan di dalam kosmologi Jawa bahwa yang berlaku sejak runtuhnya Majapahit ya, yang kemudian dipercaya oleh wangsa atau dinasti yang berkuasa kemudian ya, sejak zaman Mataram Islam, yaitu bahwa setiap satu abad, setiap kurang lebih 100 tahun sekali, akan ada dinasti atau kerajaan atau keluarga kekuasaan yang berganti. Nah, Perang Diponegoro adalah contohnya. Menjelang Perang Diponegoro tegang, diliputi suasana ketegangan, dan orang-orang di sekitar keraton juga tegang karena di tahun itu perubahan abad dengan hitungan tahun Saka. Salah satu atas dorongan itulah kemudian Diponegoro berani mengobarkan peperangan melawan pemerintah Belanda karena dia percaya inilah momentumnya. Pergantian abad inilah momentumnya. Saya tidak tahu apakah
kosmologi ini juga berlaku di dalam negara modern, republik, dan di dalam organisasi modern seperti Nahdlatul Ulama. Tapi saya pikir momentum pergantian abad selalu menjadi momentum yang genting. Momentum yang tadi seperti dikatakan oleh Gus Yahya, menegangkan, ya, membuat banyak orang tegang, dan mudah-mudahan di momentum abad kedua ini, di dalam perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama nanti, kita bisa mengurai pelan-pelan ketegangan-ketegangan besar tadi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.